Ini hada semuanya ke atas sana karena setelahnya itu adalah mufrad. Nah, ketika ini muannas karena ada ta' marbutonya di situ, ada tanda ta' marbutonya, maka dia menggunakan hadi. Hadihi sa'atun, ini adalah jam. Jamaknya adalah apa? Kita tulis juga hadihi apa? Sa'atun. Tambahan alif dan ta untuk jamak muannas. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yaitu kitab Durusul Lughatul Arabiyyah. Dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami ingatkan bahwasanya di setiap hari Jumat insyaallah akan kami upload pelajaran bahasa Arab kitab Durusul Lughatul Arabiyyah. Jadi antum siapkan bukunya, antum milih saja di toko terdekat, toko-toko buku di kota Anda. Kemudian antum ikuti pelajaran di Lampai Channel. Di deskripsinya itu ada pertemuan 1 sampai ke pertemuan yang ke-40. Jadi antum cari-cari kitabnya antum, semoga bermanfaat nantinya ya. Jangan disayang itu buku ketika itu digunakan untuk belajar. Dan jangan lupa kami ingatkan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita untuk subscribe dulu agar antum tidak ketinggalan dengan video-video pelajaran bahasa Arab dan pelajaran-pelajaran ceramah yang mengandung faedah, mengandung ilmu di dalamnya. Di sini di pelajaran yang ke-41 insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin yang 39, yaitu di bab Ad-Darsus Sadis Asyara, yaitu pelajaran yang ke-16. Ini kita sudah bahas di pelajaran yang ke-40, silakan lihat di deskripsinya saja. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua ya. Ini yang kita akan pelajari poin yang kedua ini. Di pelajaran yang kedua ini kita diminta yaitu hawilil mubtada'a. Jadi ini hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Jadi di sini pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk mengubah mubtada yang pertama ini, mubtada yang di pertama, pada setiap jumlah berikut ini, jumlah kalimat ya, kalimat berikut ini ila jam'i, ke dalam bentuk jamak. Berarti ini masih mufrad. Ya, ini masih mufrad. Nah, sekarang kita diminta untuk mengubahnya menjadi jamak. Ini yang kita diminta nanti untuk menjawabnya. Sebelum kita masuk, sekali lagi saya ingatkan untuk dukung Lampai Channel dengan subscribe dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amalan yang kita butuhkan ketika di padang mahsyar, ketika semua manusia dikumpulkan. Nah, itulah target kita untuk mencari amal jariah. Nah, di sini perhatikan teman-teman pecinta bahasa Arab. Yang pertama adalah misalun. Ini hada baitun. Hada baitun. Ini untuk laki-laki ya, sudah dijelaskan, sudah berlalu. Ya, ini untuk laki-laki atau yang mudzakkar ya. Kemudian baitun itu adalah rumah, sebuah rumah. Ini adalah rumah, jadi dia mufrad baitun. Nah, jamaknya kita diminta ubah seperti ini. Apa itu? Yaitu hadhihi buyutun. Nah, saya ingatkan bahwasanya kalau jamak itu sudah dihukumi muannas ya, dihukumi
apa? Muannas ya. Sudah dihukumi muannas. Maka dia menggunakan apa? Dia menggunakan kata tunjuk hadhihi. Dia menggunakan kata tunjuk hadhihi. Ya, hadi ini bisa untuk jamak, ya bisa juga untuk mufrad, tergantung kalau dia muannas. Itu kaidah yang perlu diketahui. Kemudian kita masuk pada poin pertama. Hada najmun. Najmun ini kan satu bintang, sehingga digunakan hada, dan dia juga najmun ini juga mudzakkar. Ini adalah bintang. Nah, kita menjawab di sini kita tambah saja hadihi. Ya, menggunakan hadihi. Ini sudah disediakan apa? Nujumun. Ya, hadihi nujumun. Sudah disediakan. Ini mudah saja karena sudah disediakan ya, nujumun. Ini adalah bintang-bintang. Nah, jadi ini yang perlu diketahui kata tunjuknya ya. Kalau muannas, jama' itu dihukumi muannas, dan kalau mufrad yang sifatnya bentuknya muannas maka gunakan hadi. Nah, kemudian yang kedua, hada darsun. Darsun jamaknya adalah durusun. Durusun. Sehingga kita tinggal tambah ganti saja hadihi. Di sini hadihi apa? Durusun. Ya, saya tulis begitu saja ya. Nah, sinnya. Kemudian hada qalamun. Ini adalah sebuah pulpen. Kalau pulpen banyak ini aqlamun. Jadi hadihi aqlamun. Nah, aqlamun ini adalah pulpen. Yang keempat, hada babun. Babun, pintu. Jamaknya abwab. Jadi hadihi abwabu. Ini adalah pintu-pintu. Nah, surga memiliki beberapa pintu ya. Ada pintu khusus untuk orang yang berjihad. Kemudian yang kelima. Yang berikut yang kelima, hada nahrun. Nahrun ini dia sungai ya. Sungai. Jadi jamaknya anharun. Pakai hadihi anharun. Ya, seperti itu ya. Jadi kita di sini mendapatkan lagi ilmu tentang jama ya, tentang penggunaan jama itu dengan kata tunjuknya ya. Harus menggunakan hadihi. Yang keenam, hada jabalun. Jabalun artinya gunung. Ini gunung. Ya, jabalun. Jamaknya jibalun. Hada jibalun. Nah, jibalun. Gunung-gunung ya. Kemudian hada kalbun. Ini adalah anjing ya. Kalbun ya, bukan kolbun. Beda itu. Nah, kalau kalbun ini artinya anjing. Anjing. Kalau kalbun artinya apa? Jantung ya. Jantung. Jamaknya adalah hadihi apa? Hadihi kilabun. Kilabun. Kayaknya Rasulullah mengatakan tentang khawarij, kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ya, nah, khawarij adalah orang yang memerangi Amirul Mukminin Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, kayaknya Rasulullah mengatakan kilabunar, anjing neraka. Mereka orang yang beribadah, yang sholat juga ya. Kemudian didatangi debat oleh Ibnu Abbas. Nah, dan tidak ada sahabat satupun dari yang ada di Khawarij. Kita lanjut ya. Nah, yang berikut adalah yang ketujuh, hada bahrun. Nah,
Hada bahrun. Bahrun itu lautan. Naam. Jadi dia mufrad ya. Ini lautan. Hada bahrun. Ini adalah laut. Jadi mufrad jamaknya kita jawabannya tinggal kita tambah hadihi baharun. Jamaknya hadihi baharun ya, lautannya. Naam, mungkin lautan yang luas. 9, hada kitabun, ini adalah buku. Jadi ini laut ya, lautan. Ini ada yang berikut yang ke-9, ini adalah kitab, buku. Jamaknya adalah kutub. Hadihi kutubu. Nah, ada yang saya perlu ingatkan, jamak itu terkadang dia memiliki tambahan seperti ini. Ada tambahannya, ada tambahan alif. Ini ada pengurangan dari mana? Dari asal katanya. Asal katanya adalah kitabun. 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Nah, jamaknya tinggal 3, tinggal kaf, ta, dan ba. Alifnya sudah dihilangkan. Nah, kalau bahrun di sini cuma 3 huruf. 1, 2, 3. Setelah jamaknya ada 1, 2, 3, 4. Bertambah ya, bertambah. Jadi jamak itu tidak ada rumus khusus untuk mengetahuinya. Bagaimana kita mengetahui rumus khusus jamak itu? Supaya kita menguasainya ya, kita harus banyak membaca atau belajar. Nah, termasuk juga di sini ya. Ikuti terus supaya antum bisa mengetahui jamak-jamak dari mufrad sebuah kata. Nah, kita lanjut ke poin yang ke-10. Hada himarun. Nah, ini himarun itu keledai. Ya, keledai. Jamaknya apa? Humurun. Lihat, berubah lagi ya. Berubah lagi. Yang tadinya ada himarun menjadi humurun ya, menjadi humurun. Dia berubah ya, hilang 1 huruf lagi, alif lagi yang hilang. Yang ke-11, hada sarirun. Ini sarirun itu ranjang, sudah pernah. Sarirun artinya ranjang. Nah, jamaknya adalah apa? Hadihi sururun. Lihat ya, hilang lagi satu huruf ya, yang ini huruf ya hilang ketika sudah dijamak. Itulah perubahan-perubahan, ada tambahan seperti rasulun menjadi rusulun. Nah, yang ke-12, hada daftarun. Ini adalah buku catatan. Jamaknya adalah, jawabannya hadihi dafatirun. Iya, dafatirun. Tambahan lagi tambahan satu huruf di situ. Ada alif yang naik ya setelah fa. Di sini tidak ada, cuma 4 huruf. Di sini sudah jadi 5 huruf. Dafatirun. Dafatiru ya, bukan dafatirun, karena dia wazan mafailu ya, wazan mafailu. Di sini tidak bisa ditanwin ya. Baik. Kemudian yang ke-13, hada maktabun. Nah, maktabun ini artinya meja. Jamaknya adalah makatibun ya, ada tambahannya makatibun. Nah, ada tambahan 1 huruf lagi setelah kaf. Masya Allah. Seperti itulah. Jadi untuk cara mengetahuinya ya harus banyak belajar dan banyak membaca, banyak buka kamus. Ya, ikuti saja pelajaran ini, insya Allah ada tambahan kosakata dan termasuk jamak di dalamnya. Tapi yang ke-14, hada fundukun. Apa itu funduk? Hotel. Nah, jamaknya fanadiku. Ya, jamaknya adalah fanadiku. Fanadiku. Mafailu ya, tetap wazan mafailu. Itu tempat ya, biasanya di isim tafdil ya, dengan wazan mafailu. Ini jamaknya semuanya. Ya, ikut ini semua, mafailu. Ya, fanadiku. Nah, ada tambahan ya. Taib yang ke-15. Hadihi sa'atun.
Nah, ini lihat. Ini hada semuanya ke atas sana karena setelahnya itu adalah mufrad. Nah, ketika ini muannas karena ada ta' marbutonya di situ, ada tanda ta' marbutonya, maka dia menggunakan hadi. Hadihi sa'atun. Ini adalah jam. Jamaknya adalah apa? Kita tulis juga hadihi apa? Sa'atun. Tambahan alif dan ta untuk jamak muannas. Ini ya, alif dan ta tambahannya untuk muannas. Di mana ditambah? Di huruf terakhir sebelum ta marbuto. Sebelum ta marbuto ini, ini di huruf ain, kita naikkan alif di situ. Lihat di sini ya, dia naik ain ya. Lihat dia naik ain di sini. Ta marbutannya pecah ya, dipecahkan menjadi ta. Jadi tambahan saja alif dan nun untuk jamak muannas salim. Tab, kita lanjut. Tab. Sekarang kita lihat lagi ya, yang ke-16. Hadihi sayyaratun. Ini sayyaratun ini artinya mobil ya, mobil. Sayyaratun ini mobil. Mobil. Pakai hadihi ya karena ada ta marbutannya ini. Maka dihukumi muannas. Di sini berarti menggunakan apa? Hadihi, tetap hadihi ya. Hadihi sayyaratu ya. Sayyaratu ya, hadihi sayyaratun. Jadi sebelum huruf ra, setelah huruf ra itu langsung pecah ya, naikkan saja. Dia sebagai apa? Dia sebagai jamak muannas salim. Jadi kalau sudah jamak muannas salim, maka dinaikkan saja, diikutkan saja itu sebagai jamaknya ya. Jadi dia sebagai jamaknya, naikkan saja alif dan apa? Alif dan ta untuk di huruf terakhir sebelum apa? Sebelum ta marbutoh. Sebelum ta marbutoh ya, atau yang begitu ya. Nah, kemudian yang berikut apa lagi? Yang ke-17. Hadihi ta'iratun. Apa artinya ta'irah? Nah, ta'irah. Kalau orang bilang hadihi ta'irah, yaitu pesawat. Nah, ini adalah pesawat. Nah, jamaknya adalah ta'irat. Apa? Dia naik ya. Ta'iratu. Nah, ta'iratu. Ya jamaknya ya. Tapi pakai hadihi di sini, jangan lupa. Nah, sekarang yang ke-18. Dzalika najmun. Itu adalah, kalau hada ini, kalau tilka, dzalika untuk yang jauh, dzalika untuk mudzakkar juga. Dzalika najmun. Ya, kita jawab juga adalah kalau dia muannas, kalau untuk muannas apa? Pakai tilka ya. Pakai tilka. Naam. Tilka apa? Jamaknya najmun apa? Nujumun. Sudah berlalu tadi ya. Di sini kita tulis nujumun ya, karena sudah nujumun. Berarti di sini adalah nujumun. Nah, di sini tilka sayyaratun. Nah, menggunakan muannas ya, tilka ya, tilka sayyaratun. Nah, jadi di sini juga kita gunakan apa? Gunakan tilka juga. Gunakan tilka apa? Sayyaratun, sama dengan di atas ya, sama dengan ini, Tilka sayyaratun. Nah, berarti di sini apa? Ya, sayyaratun. Nah, jamaknya seperti itu. Nah, ini mudah ya. Insyaallah ini mudah. Baik. Kemudian kita jawab lagi berikutnya yang satu ini. Ya, baik. Berikut kita akan menjawab yang ketiga. Asir ila asma'il atiyati bismi syaratin munasibin lil qaribi. Nah, di sini pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di poin yang ketiga ini sebelum kita lanjut, antum subscribe dulu videonya.
karena itu gratis juga, dan jangan lupa untuk bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat darinya. Baik, kita lanjut ya. Di sini yang ketiga ini kita diminta untuk mengisi pada isim-isim berikut dengan isim isyarah yang cocok dengan kata tunjuk. Dengan kata tunjuk ini, isim isyarah itu kata tunjuk. Dengan kata tunjuk lil qarib, yang cocok untuk yang dekat. Jadi kita gunakan untuk kata tunjuk yang dekat, yaitu apa? Hada, hadihi dengan ulaika. Ini sudah berlalu ya, sudah ada kemarin juga contoh yang seperti ini. Jadi di sini yang poin pertama, sebelum kita jawab, perhatikan dulu kata tunjuknya, ya. Isim isyarahnya perhatikan, ada hadihi, ini untuk laki-laki. Artinya dia ini juga ini. Artinya ini juga untuk banyak, ulaika atau mereka, ya. Ini untuk jamak. Nah, ini untuk laki-laki. Ini untuk perempuan. Ini untuk haulai. Untuk jamak. Nah, sekarang kita lihat poin yang pertama, hada rajulun. Ya, saya kasih langsung saja ya. Hada rajulun. Gunakan hada. Karena ini adalah laki-laki. Jadi lihat saja ya. Hada rajulun. Sekarang rijalun, ini jamak. Kalau jamak kita menggunakan yang jamak juga menjadi apa? Haulai. Haulai rijalun. Jangan gunakan hada rijalun atau hadihi rijalun. Hadihi rijalun. Bisa ya, kalau gunakan hadihi bisa ya. Tapi karena di sini sudah disediakan untuk jamak, maka kita gunakan jamak. Karena jamak itu dihukumi muannas. Masyaallah ya, antum sudah bisa baca kitab Gundul di sini. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat coba dijawab ya. Di sini kilabun. Ini anjing ya. Jadi jawabannya adalah apa? Kilabun hada, hadihi. Nah, kemarin saya jelaskan sedikit perbedaan. Kenapa di sini dia menggunakan haulai, haulai rijalun. Di sini hadihi kilabun. Nah, ada perbedaan. Kalau untuk apa? Untuk manusia kita gunakan haulai, mereka, ya, mereka. Nah, masa manusia kita samakan ya dengan hewan, tidak bisa ya, dilarang. Hadihi kilabun, ini adalah anjing. Kalau ini haulai rijalun, mereka itu apa? Rijal, ya, anak muda. Nah, sekarang durusun, ini jamak, durusun, pelajaran. Kita gunakan hadihi di sini, hadihi, bukan haulai. Ya, tidak bisa kita gunakan haulai. Ya, kalau kita gunakan haulai itu salah. Jadi kita gunakan hadihi. Kemudian yang keenam yaitu mudarrisuna. Nah, ini mudarrisuna, ini adalah jamak untuk laki-laki, maka kita gunakan haulai. Haulai, dia kita gunakan haulai di situ ya, karena manusia juga ya. Baik, kemudian yang ketujuh apa? Akhwati, kita gunakan apa? Gunakan haulai akhwati, mereka itu adalah saudariku. Kemudian aklamun, kita gunakan hadhihi ya, aklamun kita gunakan hadhihi. Nah, masyaallah ini bagus, ini pelajaran bagus ini. Kemudian kitabun ini dia jamak mufrad, maka kita gunakan hada. Begitu pula yang ke-10. Nah, yang ke-10. Sayyaratun. Kalau ada sayyaratun, gunakan hadihi saja.
gunakan hadhihi. Naam, sayyaratun. Ya, terjemahannya sudah ya, sudah berlalu terjemahannya. Kemudian sayyaratun ini untuk mufrad, tapi tetap kita gunakan apa? Hadhihi. Kita gunakan hadhihi. Kemudian himarun. Himarun ini dia mufrad, maka gunakan apa? Hada. Ini digunakan hada ya. Nah, sekarang yang ke-13. Yang ke-13 ini kita kutubun. Ya, ini kutubun. Jamak ya, berarti kita menggunakan apa? Menggunakan hadhihi, menggunakan hadhihi. Nah, adapun yang ke-14, 15, 16 dan 17 itu nanti antum yang jawab. Ya, silakan tulis di kolom komentar jawabannya. Ya, tulis di kolom komentar jawabannya. Ini untuk yang baik, yang jauh, kata yang jauh. Tadi ini yang dekat. Sekarang kita akan masuk yang jauh. Seperti zalika, tilka, ulaika. Tetapi itu nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di pelajaran bab yang ke-16 dan sudah masuk pada soal tanya jawab yang ketiga, dan insya Allah yang keempat itu, poin yang keempat insya Allah kita akan jawab di pertemuan berikutnya, di pertemuan yang ke-42 di hari Jumat depan. Insya Allah semoga Allah memberi saya kemudahan dan kesehatan dan antum semuanya. Dan sebelum saya akhiri, saya doakan kepada, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga antum diberikan kesabaran dan ketekunan serta diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti pelajaran di Lampai Channel Bahagia dengan Sunnah ini. Dan antum saja yang baru bergabung, saya ingatkan ada di pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-40 ada di link deskripsinya, silakan lihat ya. Dan juga antum lihat saja di Lampai Channel itu, lihat saja di playlist, di situ ada pelajaran bahasa Arab dan i'rab juga ada di dalamnya. Baik, antum yang baru bergabung dan kepada antum yang belum subscriber, jangan lupa untuk dukung Lampai Channel Bahagia dengan Sunnah dengan subscribe dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang singkat ini dengan ilmu-ilmu yang ada di Lampai Channel, ceramah-ceramah para asatid. Semoga berkah dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya, antum semua yang berpartisipasi dalam menyebarkan video ilmu-ilmu dan pelajaran-pelajaran, semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.